Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkia dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Deklarasi Juanda. Siapa sih pencetus dari Deklarasi Juanda? Deklarasi Juanda ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Selanjutnya ada latar belakang dari Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dilatar belakangi oleh tuntunan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Hukum laut Indonesia saat itu berdasarkan Ziem Maritim Keringan Ordonati atau Ordonansi Laut dan Daerah Maritim tahun 1939 dari Irlanda. Upaya untuk menentukan wilayah perairan Republik Indonesia yang sebelumnya terdapat bagian-bagian laut di sekitar dan di antar pulau-pulau di Indonesia sebagai laut besar menjadi sepenuhnya milik Indonesia. Deklarasi ini menjadi landasan bagi perwujudan Hari Nusantara yang menghubungkan wilayah dan laut Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya ada kronologi dari Deklarasi Juanda. 2 Maret 1957, deklarasi ini terikat dengan kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai politik luar negeri bebas aktif. Dalam deklarasi ini, Indonesia menyatakan kemandiriannya dalam hubungan internasional dan keberpihakan pada prinsip-prinsip kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Dampaknya yaitu menetapkan dasar bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan kemerdekaan dan netralisasi dengan aktif terlihat dalam organisasi-organisasi internasional. 1 Mei 1991, deklarasi ini terkait dengan penolakan Indonesia terhadap New York Agreement yang dihasilkan dari perundingan antar Belanda dalam Republik Indonesia untuk menyelesaikan konflik Papua atau Irian Barat. Indonesia menolak kesepakatan tersebut dan menyatakan bahwa pembebasan Irian Barat atau Papua adalah suatu kewajiban moral dan politik. Dampaknya yaitu membuat situasi tegang antara Indo dan Irlanda terkait dengan status Papua atau Irian Barat yang akhirnya berujung pada konfrontasi Indonesia-Malaysia. Kedua deklarasi tersebut menunjukkan sikap keras Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan kebijakan luar negerinya, yang pada akhirnya berpengaruh pada dinamika politik dan diplomasi di kawasan tersebut. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam Deklarasi Juanda. Peran Indonesia dalam Deklarasi Juanda adalah mempromosikan prinsip-prinsip non-intervensi dalam penyelesaian damai sengketa antar negara. Deklarasi Juanda menjadi dasar bagi kebijakan luar negeri Indonesia yang berfokus pada kemandirian, keadilan, dan kerjasama antar negara di wilayah Asia sampai Afrika. Selanjutnya ada 3 tujuan Deklarasi Juanda. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah negara kepulauan Republik Indonesia sesuai dengan azas negara kepulauan. Yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih mengamankan keamanan dan keselamatan NKRI. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.